namanya kehidupan, suka duka pasti ada, termasuk dalam rumah tangga juga dalam berkeluarga ya. Dan ngomongin keluarga, Ustadz Somad ini juga bisa dibilang adalah tahun terberat tahun 2021 ini ya untuk Ustadz Somad. Ada alasannya, kita mau lihat kenapa tahun ini menjadi tahun yang terberat untuk seorang Ustadz Somad. Ini dia. Di tahun 2021, Ustadz Somad harus kehilangan dua orang yang sangat dia cintai. Sang ibu wafat pada tanggal 11 Juli 2021 akibat terpapar COVID-19. Disusul kepergian sang ayah pada tanggal 16 Juli 2021. Kehilangan kedua orang tua di waktu yang berdekatan menjadi pukulan terberat bagi Ustadz Somad. Kini, hanya kenangan dan kerinduan yang tersisa di hati Ustadz Somad. Itu hanya berselang 5 hari ya kepergian almarhumah duluan. Iya, ibu, emak duluan. Kemudian lima hari setelahnya baru ayah. Mohon maaf, Ustadz, memang keduanya meninggal karena terpapar COVID-19. Apakah almarhum ayah dari Ustadz Somad mengetahui bahwa istrinya almarhumah sudah berpulang terlebih dahulu? Karena pasti dalam keadaan masih sakit juga saat itu almarhumnya. Ya, emak saya 2 tahun cuci darah. Dan musim COVID salah satu syarat orang bisa cuci darah adalah PCR. Setelah dicek ternyata emak saya terkena COVID. Karena emak kena, kita langsung segera minta ayah juga PCR. Ternyata Dua-duanya. ayah juga kena. Saat itu saya dan istri berdiskusi apa yang harus kita lakukan. Saya bilang sama istri saya, sama April, kamu dan anak-anak keluar dari rumah ini. Amankan diri kamu, jaga anak-anak, biar saya yang menjaga ayah dan emak saya. Kamu pilih mau tempat yang mana untuk kamu tinggal bersama anak-anak. Biarlah, mungkin ini pengabdian saya. Kalau masih hidup, akan jadi kenangan buat saya dan mereka. Tapi kalau kelak mereka wafat, ini mungkin bakti terakhir saya kepada mereka. Disitulah kesempatan saya menyuapi emak saya, memandikannya, memakaikan pakaiannya, memilihkan pakaiannya. Disitulah saya menyiapkan makanan untuk emak saya, untuk ayah saya. Tidak ada orang di rumah kecuali saya, penjaga, dan 1 asisten. Saya tidak pakai APD, saya takut menyinggung perasaannya. April bilang, kenapa kamu nggak pakai APD? Andai saya terpapar dan saya harus wafat, saya titip anak-anak saya. Saya titip anak-anak saya. Kemudian rumah sakit minta, apakah ambulan harus datang? Saya bilang, tidak. Saya takut hatinya sedih. Saya yang hantar sendiri orang tua saya ke rumah sakit. Bawa mobil. Jadi bukan karena saya tidak takut, takut saya itu. Tapi saya lebih takut kalau ibu dan ayah saya itu hatinya sakit. Takut tersinggung. Sampai di rumah sakit saya temani sebelum naik ke ICU. Ya, saya pijit, saya peluk, saya cium. Saya ucapkan, bukan selamat tinggal, tapi mungkin itu adalah yang pada akhirnya adalah perpisahan kami terakhir saat di rumah sakit. Hampir 2 minggu mereka dirawat. Dan Allah berkehendak lain, mereka wafat di tahun 2001 dan di bulan Juli ini. Jadi saat itu ketika almarhum ayah dari Ustadz masih terpapar, apakah beliau mengetahui bahwa sang istri sudah berpulang? Ya, jadi ibu saya di ICU, ayah saya juga di ICU. Nah, hanya saja begitu ibu meninggal, ayah sudah di ventilator. Jadi kemungkinan besar ayah tidak tahu kalau emak saya sudah meninggal. Saat itu ayah sebelum emak meninggal nanya, gimana kabar emak?
Saya bilang, emak ada di rumah, emak sehat, ayah. Ayah kapan sehatnya? Padahal emak sudah di ventilator. Kita sempat video call. Dokter kasih untuk video call. Jadi yang dia pikirkan hari itu cuman istrinya. Emaknya mana? Udah pulang ayah, ada di rumah lagi tidur. Padahal lagi di ventilator. Berarti komunikasi terakhir dengan ayah, dengan almarhum saat beliau menggunakan ventilator di ICU ya? Iya, sebelum ventilator kita ada kesempatan ngobrol lewat video call. Tapi pertemuan fisik adalah saat di rumah sakit sebelum ayah dan emak naik ke atas untuk masuk ke ICU. Apa pesan yang diingat dari almarhum ayah dan juga almarhumah emak dari Ustadz Somad? Iya, secara lisan dia tidak pernah berpesan apa-apa. Tapi 2 minggu setelah wafat, saya masuk ke kamarnya. Saya buka, ada lemari pakaiannya. Saat itu ada pulpen yang masih terbuka, ada buku 1 putih. Dia tulis dengan bahasa Arab, jangan lupa baca Quran. Karena Quran itu akan menjadi syafaat kamu kelak di alam kubur dan di akhirat. Bacalah Quran agar rumah kamu tidak ada setan. Bacalah Quran dan ajarkan Quran kepada anak-anakmu dan istrimu. Pulpennya masih terbuka, bukunya baru. Jadi mungkin dia sudah berasa akan pergi. Dan dia tinggalkan di lemari pakaiannya. Karena mungkin dia sadar, satu waktu kamu pasti akan buka lemari ini. Dan kamu akan menemukan pesan saya. Itulah tulisan yang saya baca mungkin sebagai pesan terakhirnya buat saya dan keluarga. Tapi kalau secara lisan, ayah selalu bilang, enggak, saya sehat-sehat saja. Saya baik-baik saja. Dan saat itu memang rumah sakit betul-betul full. Ya, karena memang kondisinya saat itu juga COVID sedang berada di atas ya. Jadi hanya memberikan pesan secara tulisan yang sampai sekarang pasti tidak akan pernah bisa dilupakan oleh Ustadz Somad. Ustadz, apa yang ingin Ustadz sampaikan seandainya Ustadz memiliki kesempatan untuk berbicara kepada almarhum, almarhumah? Apa yang ada dalam pikiran dan hati Ustadz Somad untuk mereka berdua? 38 tahun ayah dan emak menemani saya. Terima kasih ayah. Terima kasih emak atas segala pengorbanan, perjuangan, tetesan keringat dan air mata yang ayah emak perjuangkan untuk saya. Terima kasih ya Allah. Engkau berikan kesempatan 38 tahun saya bersama dengan kedua orang tua saya. Sampai saya harus merelakan apa yang selama ini tidak pernah saya siapkan. Sesuatu yang paling tidak siap adalah kehilangan kedua orang tua. Tapi saat itu engkau mengajarkan saya, hidup ini adalah ditinggal atau meninggalkan. Hanya itu yang akan kita rasakan. Mudah-mudahan ayah, emak di alam barzah dijumpakan dan bersama dengan para nabi, dengan Rasulullah dan orang-orang soleh lainnya mendapatkan nikmat. Hanya doa yang kami panjatkan untuk mereka. Kepergian orang yang kita cintai jelas bukan hal yang sangat mudah diterima oleh siapapun, termasuk oleh Ustadz Somad. Tapi bagaimanapun itu merupakan cara terbaik untuk mengingatkan kita bahwa tidak ada yang abadi. Kita akan kembali sesaat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambyar. Memeriahkan HUT Transmedia. Ayo ikuti lomba video kreatif berhadiah total 100 juta. Terbuka untuk umum, individu maupun kelompok. Kreasikan video berdurasi maksimal 1 menit dengan tema HUT ke-20 Transmedia. Sertakan logo Transmedia dan salah satu atau lebih logo perusahaan di bawah Transmedia di dalam konten video. Upload video ke medsosmu, lalu share link ke insertlive.com mulai 1 November sampai 3 Desember 2021. Info lebih lanjut klik insertlive.com/lomba video Transmedia.